Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Video kali ini kami akan membahas genre yang sama seperti kemarin. Tepatnya film kali ini adalah Majizuka Gakuen. Film ini menceritakan tentang gadis kutu buku yang terlibat dalam suatu perkelahian untuk menjadi penguasa sekolah. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Majizuka Gakuen Part 1 versi Efek Movie. Film ini dibuka dengan diperlihatkan salah satu sekolah bagi para anak-anak nakal. Tepatnya sekolah itu bernama Majizuka. Dalam sekolah ini memiliki beberapa geng dalam tingkatan tertentu, dan geng paling kuat bernama Rapapa. Geng itu diketuai oleh Yuko dan wakilnya Sado. Selain itu mereka memiliki 4 bawahan yang sangat kuat. Mereka dikenal dengan 4 surgawi. Sebelum kita mulai ceritanya, kita akan perjelas dulu kenapa Yuko bisa menjadi ketua dari sekolah Majizuka. Ia bisa menjadi ketua dari sekolah ini saat ia mengalahkan beberapa petinggi dahulu. Bahkan ia bisa membuat bos dari sekolah sebelah kewalahan. Tapi yang paling utama, Yuko bisa mengalahkan Sado yang menjabat sebagai ketua Majizuka. Nah, menariknya, Yuko malah meminta Sado untuk menjadi wakilnya. Namun naasnya, suatu hari Yuko terkena penyakit yang membuatnya masuk ke rumah sakit. Jadi saat ini yang memegang sekolah ini adalah Sado. Keseharian sekolah ini tampak seperti sekolah para preman, dikarenakan para muridnya tidak takut kepada gurunya. Jadi guru di sekolah Majizuka hanya sebagai pelengkap saja. Suatu hari ada 2 murid pindahan. Mereka bernama Onizuka Daruma dan Maeda Asuko, yang mana mereka berdua memiliki sifat yang sangat berbeda. Di mana Daruma memiliki sifat yang keras dan suka menentang seseorang. Sementara Maeda adalah seorang kutu buku dan pendiam. Di samping itu mereka juga sekelas dengan salah satu geng hormon. Pada hari pertamanya, Daruma mencoba menantang geng terkuat di sekolah ini. Namun naasnya ia malah dikalahkan dan dibuat babak belur. Sementara Maeda hanya menghiraukan saja kalau ada orang yang menjahilinya. Namun suatu hari geng hormon sudah muak dengan sifat dari Daruma. Atas hal tersebut, mereka ingin memberi pelajaran kepadanya. Sementara Maeda yang melihat hal itu hanya diam saja. Namun saat Daruma berkata kalau ia serius, itu membuat hati Maeda terketuk. Jadi ia langsung menghajar geng hormon sendirian. Sampai akhirnya ia bisa mengalahkan mereka tanpa terluka sedikit pun. Jadi Maeda memiliki sesuatu hal terhadap kata serius. Namun di sini belum dijelaskan apa maksud dari kata itu. Daruma yang melihat hal itu sangat terkejut, karena Maeda ternyata adalah orang yang kuat. Nah, kejadian itu tak sengaja dilihat oleh Sado. Hal tersebut membuatnya khawatir, lalu ia melaporkan hal tersebut kepada Yuko yang sedang di rumah sakit. Jadi sejak saat itu Sado sering memberi informasi kepada Yuko tentang apa yang terjadi di sekolah. Kita kembali ke sisi Maeda, yang saat ini ia sudah tidak diganggu lagi atas kejadian sebelumnya. Bahkan Daruma berniat untuk menjadi bawahan darinya, dengan alasan ia berterima kasih kepada Maeda. Alasan kedua, ia ingin menjadi kuat seperti dirinya. Namun di sini Maeda menolaknya. Meskipun begitu, Daruma akan selalu berada di dekatnya. Dan mulai dari sini, Maeda dan Daruma mulai bersama. Sepulang sekolah ada kejadian tak terduga, di mana mereka dihentikan oleh Kabuki bersaudara. Nah, mereka adalah salah satu kelompok yang hanya mengincar orang-orang kuat saja. Tujuan menghentikannya karena rumor mengatakan kalau Maeda adalah orang yang kuat. Oleh karena itu, Kabuki bersaudara ingin melawannya. Namun di sini, Maeda hanya menghiraukan tantangan tersebut. Akan tetapi, Kabuki bersaudara mencoba untuk membuat Maeda marah dengan cara menyobek buku perawatnya. Namun hal tersebut tidak membuat Maeda marah, malah ia pergi begitu saja. Daruma yang melihat hal tersebut sangat marah, dan ia mencoba untuk berduel dengan Kabuki bersaudara. Namun naasnya ia malah dibuat babak belur oleh mereka. Selain itu, Kabuki bersaudara juga meminta Daruma untuk membawa Maeda esok hari. Jika tidak, maka ia akan dihajar lagi. Sepulang dari sekolahan, ternyata Maeda memiliki kesibukan yang lain, yaitu ia bekerja di salah satu rumah sakit. Tepatnya di rumah sakit tersebut ada Yuko yang sedang dirawat di sana. Jadi sekarang bisa disimpulkan kalau Maeda memiliki cita-cita menjadi perawat. Bersamaan pula, Daruma yang tahu akan hal tersebut mencari sobekan yang dibuat oleh Kabuki bersaudara. Bahkan di sini ia tidak memberitahu kepada Maeda kalau kemarin Kabuki bersaudara mengancamnya.
Jadi Daruma berniat ingin mengalahkan Kabuki bersaudara agar waktu belajar dari Maeda tidak terganggu. Besoknya sepulang sekolah, Maeda dikagetkan dengan melihat Daruma yang babak belur oleh Kabuki bersaudara. Di waktu itu, Kabuki bersaudara menjelaskan kalau kemarin ia menantangnya. Namun yang datang malah Daruma saja. Bahkan Kabuki bersaudara juga mengatakan kalau Maeda tidak pernah serius. Mendengar perkataan dari Kabuki bersaudara membuat Maeda menjadi serius. Alhasil perkelahian pun terjadi. Dan seperti yang dikira, Maeda bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Pagi harinya, saat Maeda dan Daruma menuju ke sekolah, mereka dihentikan oleh geng dari sekolah Yabakune. Mereka menghentikannya untuk menantang bos dari Majisuka yaitu Yuko. Namun secara tak terduganya, mereka ditolong oleh seseorang. Tak lain ia adalah orang dari Majisuka. Ia bernama Gakuran. Yang mana Gakuran adalah seorang wanita yang tomboy. Bahkan ia menganggap kalau dirinya adalah laki-laki. Setelah kejadian itu, Gakuran selalu mengawasi mereka. Hal tersebut membuat Daruma marah, karena bisa jadi Gakuran sedang mengincar Maeda. Pada siang harinya, Gakuran menemui Maeda di atas atap. Di sana terungkap kalau Gakuran bukan mengincar Maeda. Malahan ia mengincar Daruma, dikarenakan ia menyukainya. Jadi untuk itu, Gakuran ingin berduel dengan Maeda untuk memperebutkan Daruma. Daruma yang melihat hal itu sangat kaget, namun ia hanya diam saja. Namun dalam sisi Maeda, ia tidak menghiraukan hal tersebut, karena Daruma bukanlah siapa-siapanya. Namun saat Gakuran mengatakan kata serius membuat Maeda menjadi serius. Jadi lagi-lagi Maeda akan bereaksi saat mendengar kata serius. Alhasil perkelahian terjadi, sampai akhirnya ia bisa mengalahkan Gakuran dengan mudah. Sepulang dari sekolah, lagi-lagi kelompok Yabakune menghentikannya. Kali ini mereka membawa banyak orang dengan tujuan untuk mencari tahu keberadaan dari Yuko. Namun secara tak terduganya, Gakuran membantunya. Bersamaan pula Sado juga ada di sana. Atas hal tersebut, Gakuran dan Sado menghajar kelompok Yabakune. Namun di sini Sado menghajar kelompok Yabakune agar tidak tahu keberadaan dari Yuko. Di sini terungkap kalau Sado hanya bertindak atas perintah dari Yuko saja. Jadi 4 surgawi tidak bisa bertindak karena Sado belum memperbolehkannya. Beberapa hari kemudian, salah satu surgawi yang bernama Shibuya mulai bertindak. Dikarenakan ia sudah kesal kepada Sado yang tidak memberi keputusan untuk menghabisi Maeda. Jadi ia bertindak sendiri untuk menghabisinya. Namun di sini ia meminta salah satu Shansho bersaudara untuk menghabisinya. Dengan imbalan mereka akan dijadikan anggota Rapapa. Mendapatkan perintah tersebut, Shansho bersaudara langsung menghajar para orang terdekat dari Maeda. Dan saat Maeda tiba, mereka langsung mencecar dengan beberapa serangan. Akan tetapi mereka dihentikan oleh kepala sekolah. Di sini juga terungkap kalau kepala sekolah juga mempunyai hubungan kepada keluarganya, yang mana dulu ibu dan ayahnya adalah pemimpin dari sekolah Yabakune. Sedangkan kepala sekolah adalah ketua dari geng Rapapa. Tepatnya hubungan tersebut adalah kepala sekolah mencintai ayah dari Maeda. Namun sayangnya ayah Maeda lebih memilih ibunya. Jadi bisa disimpulkan kalau Maeda bisa sekuat ini dikarenakan ia terlahir dari orang yang kuat pula. Siang harinya, Maeda setiap hari bekerja keras di rumah sakit. Dalam waktu itu, ia mendapati ada pasien yang sangat menarik perhatiannya. Tak lain itu adalah Yuko. Maeda tertarik kepadanya dikarenakan meskipun sakit, Yuko tetap bisa berbahagia. Jadi saat ini mereka tidak tahu kalau mereka adalah musuh. Lagi-lagi sepulang dari bekerja, ia dihentikan lagi oleh Shansho bersaudara. Di waktu itu, mereka ingin menghabisi Maeda. Namun di sini, tampaknya Maeda mulai serius. Tapi saat mengingat kata-kata orang kuat menjadi incaran, ia tidak jadi berkelahi. Atas hal tersebut, Shansho bersaudara berhasil menghajarnya dengan mudahnya. Dan setelah itu, mereka melaporkan kepada Shibuya bahwa Maeda telah dikalahkan. Namun di sini tampaknya Sado tidak senang, karena bisa jadi Maeda saat itu mengalah agar tidak menjadi incaran. Kembali ke sisi Maeda, yang saat itu ia ditertawakan oleh semua kelas bahwa ia telah dikalahkan oleh Shansho bersaudara. Di waktu itu juga ia meminta Daruma untuk menjauhinya, dengan alasan ia tidak ingin kalau orang terdekatnya menjadi incaran dirinya. Hal itu membuat Daruma marah, lalu ia pun mencoba untuk menghajar Shansho bersaudara. Ternyata Shansho bersaudara sekarang mencoba untuk menghabisi Maeda sekali lagi. Dan untuk kedua kalinya Maeda tidak ingin menyerang balik. Atas hal tersebut ia menjadi bual-bualan dari Shansho bersaudara. Di waktu yang tepat pula Daruma pun datang untuk menyelamatkannya. Namun lagi-lagi ia dibuat babak belur oleh mereka. Tapi di sini ia tidak menyerah. Maeda yang melihat hal itu pun sangat terketuk, karena Daruma benar-benar serius.
Jadi sekarang Maeda marah dan mencoba untuk mengalahkan mereka. Dengan tangan yang terkunci tidak membuatnya gentar. Malahan ia bisa mengalahkannya dengan bantuan dari Daruma. Setelah kejadian itu, Maeda pun berubah. Sekarang ia tahu apa arti seorang teman setelah melihat kegigihan dari Daruma. Besok harinya ada sebuah rumor kalau ada legenda telah kembali. Tepatnya orang itu bernama Chokoku, yang mana dulunya ia dikenal dengan orang yang sangat kuat. Namun tetap saja ia tidak bisa mengalahkan Yuko si penguasa sekolah. Atas kekalahannya itu, ia berjanji untuk mengalahkan 100 orang untuk bertambah kuat lagi. Itu ditujukan demi bisa mengalahkan Yuko. Bersamaan pula, kita diperkenalkan karakter baru. Ia bernama Nezumi. Nezumi juga berkeinginan untuk menjadi orang nomor 1. Akan tetapi orang ini berbeda dari lainnya, karena ia lebih mengandalkan otaknya untuk menjadi nomor 1. Jadi saat ini ia ingin memanfaatkan kondisi yang sedang berlangsung, di mana ia memanfaatkan Chokoku untuk mengalahkan Maeda. Dengan alasan jika Chokoku mengalahkannya, ia bisa saja mengalahkan Yuko. Karena saat ini geng Rapapa takut dengan keberadaan dari Maeda. Atas hal tersebut, Chokoku memutuskan untuk berduel dengannya. Keesokan harinya, semuanya dibuat geger saat ada sebuah kertas yang bertuliskan kalau Maeda adalah seorang pembunuh. Hal tersebut membuat Maeda sedikit terkejut, namun ia hanya menghiraukannya saja. Di tempat lain, Nezumi mulai bergerak lagi. Tepatnya, ia ingin memanfaatkan kelompok Yabakune untuk mengalahkan Maeda. Jadi untuk kedepannya akan ada masalah lagi kepada Maeda. Malam harinya setelah pulang dari sekolah, Maeda dihentikan oleh Chokoku, di mana Chokoku ingin berduel dengannya. Dan seperti biasa, Maeda tidak menanggapinya. Akan tetapi saat Chokoku memprovokasinya dengan kata serius, Maeda menerima tantangannya. Dan seperti yang dikira, ia bisa mengalahkan Chokoku dengan serangan andalan tersebut. Di saat yang sama pula, Daruma memberitahu kalau ia tidak percaya bahwa Maeda adalah pembunuh. Malahan jika benar-benar Maeda adalah pembunuh, ia akan tetap bersamanya. Hal itu membuat Maeda terkejut, karena ternyata Daruma memanglah sahabat sejati. Beberapa hari kemudian, secara tak terduganya, Yuko kembali ke sekolah lagi. Namun tampaknya ia hanya ingin melihat-lihat saja. Bersamaan pula, kita juga dilihatkan kalau Yuko senang sekali berada di sekolah. Tepatnya ia selalu menyukai melihat sekolah dari atas bersama dengan Sado. Mengingat waktunya tinggal sedikit, jadi bisa dibilang kalau Yuko terkena penyakit yang cukup berbahaya. Di waktu itu juga, Sado juga memberitahu siapa orang yang membuat kerusuhan di sekolah ini. Hal tersebut membuat Yuko terkejut, dikarenakan musuhnya adalah orang yang merawatnya di rumah sakit. Pagi harinya, tiba-tiba Shibuya mendatangi Maeda untuk berduel. Daruma yang melihat hal itu sangat marah. Ia pun mencoba untuk menghentikan Shibuya. Namun secara tiba-tiba Daruma terlihat ketakutan. Dan sejak kejadian itu, Daruma tidak masuk ke sekolah lagi. Di waktu itu juga terungkap kalau Daruma dulu sering dibully oleh Shibuya. Maka dari itu Daruma takut kepadanya. Lalu adegan berpindah lagi ke arah Shibuya, yang saat itu ia ingin berduel dengan Maeda. Namun di sini ia tidak diperbolehkan oleh Sado. Nah, pada waktu itu Nezumi mencoba menghasut Shibuya untuk menghabisi Maeda. Rencananya pun berhasil, di mana Shibuya meminta bawahannya untuk membawa Maeda kemari. Di tempat lain, Daruma saat ini bimbang apakah ia akan kembali ke sekolah atau tidak. Namun saat ia melihat perjuangan dari Maeda, ia pun pergi ke sekolah lagi untuk mengatasi ketakutannya. Jadi ia berniat untuk menghajar Shibuya. Di saat itu, ia juga meminta Maeda untuk melihat pertarungannya. Selain itu, ia juga menjelaskan kalau dalam beberapa bulan ini ia sudah latihan yang cukup keras untuk bisa menjadi kuat. Singkat cerita, Daruma pun datang untuk menantang Shibuya. Di saat itu, ia pun mengerahkan semuanya untuk mengalahkannya. Namun naasnya tetap saja ia belum bisa mengalahkannya. Di lain tempat saat bekerja, Yuko sempat berbicara kepada Maeda. Tepatnya mereka menyinggung tentang pertemanan. Di waktu itu, Maeda masih belum mengakui kalau Daruma adalah temannya. Namun saat setelah mendengar perkataan dari Yuko, ia mulai sadar bahwa Daruma benar-benar serius untuk menjadi temannya. Atas hal tersebut, ia pun pergi ke tempat pertarungan dari Daruma. Di waktu itu, ia langsung membawa Daruma yang sedang babak belur. Namun Shibuya tidak membiarkannya pulang sebelum Maeda ingin bertarung dengannya. Hal tersebut membuat Maeda marah. Ia pun menjadi serius kali ini. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi. Namun di sini, Maeda menggunakan gaya bertarung dari Daruma. Dan dengan hal itu, ia bisa mengalahkan Shibuya hanya dengan satu kali serangan saja. Kejadian itu membuat Maeda berubah lagi. Jadi sekarang ia sudah menerima keberadaan dari Daruma.
Part ini diawali dari kekesalan dari Shadow yang tahu kalau Ratu Surgawi telah dikalahkan. Dengan kekalahan dari bawahannya, Shadow pun menyuruh salah satu Ratu Surgawi yang bernama Black. Black dikenal dengan seseorang yang kuat jika menyerang di kegelapan. Bahkan bisa menghilang dan bergerak dengan cepat dengan salibnya. Oleh karena itu, Black sangat disegani. Di rumah sakit, Yuko meminta Maeda untuk menemaninya bermain, dikarenakan ia sudah mendapatkan izin. Awalnya Maeda menolaknya, tapi karena tidak tega jadi Maeda pun ikut. Lalu mereka bersenang-senang di tempat bermain, tapi seperti biasa Maeda masih memasang wajah yang suram. Melihat hal itu, Yuko membuat cara agar Maeda tersenyum. Setelahnya, mereka pergi ke suatu tempat. Tak lain tempat itu adalah tempat kesukaan dari Yuko. Lantaran di tempat ini Yuko teringat kembali dengan pertarungan dengan Shadow. Di waktu itu juga Yuko menyinggung soal pertemanan kembali. Namun seperti biasa, Maeda menanggapinya dengan biasa. Di tempat lain, Shadow datang ke rumah sakit. Namun sayangnya ia tidak bertemu dengan Yuko. Sebelum pulang, ia mendengar percakapan dokter yang mengatakan kalau sebentar lagi Yuko akan mati, dikarenakan penyakitnya sangat parah. Mendengar hal itu, ia sangat sedih karena Yuko tidak akan bersamanya kembali. Beralih lagi ke Maeda dan Yuko. Di sini Yuko mengungkapkan kalau ia sangat suka bertarung. Namun di sisi lain, Maeda ingin berhenti berkelahi dikarenakan perkelahian tidak akan mendapatkan apapun. Akan tetapi Yuko menyangkalnya bahwa berkelahi itu bukan sesuatu untuk menyakiti, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi di sini Yuko sudah mengetahui sifat sebenarnya dari Maeda. Setelah pulang bermain dengan Maeda, Yuko tak sadar kalau dirinya ditunggu oleh Shadow. Saat itu Shadow yang terlihat sangat sedih menampar Yuko, lantaran Yuko tidak memberitahu kondisinya. Di sisi lain, Maeda mendapat kabar dari Chokoku kalau Daruma akan bertarung bersama temannya untuk mengalahkan Black. Daruma melakukan hal itu karena ia tidak mau Maeda melawan musuh yang berbahaya sendirian. Adegan beralih ke Daruma, yang mana saat itu Daruma telah dikalahkan telak oleh Black. Tak lama setelah itu datang Gakuran dan Kabuki bersaudara, jadi sekarang 4 lawan 1. Awalnya mereka dengan cepat dikalahkan oleh Black, namun beruntungnya Kabuki bersaudara itu berhasil mengambil salibnya. Oleh karena itu Black tidak bisa apa-apa. Dan secara kebetulan pula Daruma dengan sundulannya berhasil mengalahkan Black. Melihat pertarungan itu, Maeda sangat senang karena melihat pengorbanan teman-temannya untuk dirinya. Jadi di sini Maeda sedikit lagi berubah. Hari berikutnya, Shadow meminta bawahannya lagi untuk menghentikan Maeda. Orang itu adalah Gekikara. Sebelumnya Gekikara adalah orang yang sadis dan layaknya psikopat. Bagaimana tidak, ia tidak segan-segan untuk menghabisi musuhnya dengan cara apapun. Bahkan ia tidak peduli dengan yang namanya kemenangan atau kekalahan. Oleh karena itu, ia jarang sekali dilihatkan bersama Rapapa. Pertama, cara yang dilakukannya sangatlah kejam, di mana ia melukai Kabuki bersaudara hingga terluka parah. Hal itu bertujuan untuk membuat Maeda marah, tapi lagi-lagi Maeda hanya diam saja. Kekejaman Gekikara tidak berhenti begitu saja. Ia juga menyiksa kelompok hormon hingga ada yang dilarikan ke rumah sakit. Nah, mulai dari situ teman-temannya menjauhinya. Dikarenakan jika dekat dengannya maka akan menjadi sasaran dari Gekikara. Atas perkara itu, Maeda menyalahkan dirinya lagi. Apalagi kejadian dulu terulang kembali. Jadi kali ini ia menemui langsung Gekikara. Lalu terjadi pertarungan di sana. Pertarungan itu berlangsung dengan cukup sengit, dikarenakan Gekikara menggunakan benda-benda tumpul. Dan hal itu juga membuat Maeda terkapar. Di situasi itu, Gakuran dan lainnya membantunya. Namun sayangnya level mereka sangat berbeda. Melihat teman-temannya yang berkorban, Maeda pun bangkit kembali, lalu menghajar Gekikara sampai lemas. Tapi di sini Gekikara masih tersenyum dan pergi begitu saja. Di lain tempat, Daruma mendengar percakapan kepala sekolah tentang Maeda. Ternyata kepala sekolah memanfaatkan kedatangan Maeda untuk membenahi sekolah ini. Tapi alasan utama Maeda dipindahkan adalah Maeda terlibat kejadian kematian temannya yang bernama Minami. Di hari berikutnya, Shadow tidak habis pikir lagi, di mana ia meminta bawahan terakhirnya untuk menghabisi Maeda. Nah, orang suruhannya ini adalah Torigoya. Terlihat kalau Torigoya adalah seseorang yang lemah. Namun ternyata itu tidak karena ia memiliki kekuatan tersembunyi. Yang mana kekuatannya muncul jika Torigoya dikurung bersama ayam. Nah, kekuatan dari Torigoya sangatlah menakutkan, dikarenakan ia akan memanipulasi musuh dengan hipnotisnya.
Selain itu, ia juga bisa melihat masa lalu jika menyentuh seseorang. Jika korban terkena hipnotisnya, maka korban akan terkekang oleh masa lalu kelamnya. Itu dibuktikan dari salah satu kelompok hormon yang terkena hipnotis oleh Torigoya. Suatu hari, Torigoya berhasil membuat Maeda terkena hipnotisnya. Apalagi di sini ia juga bisa melihat masa lalu dari Maeda, yang mana masa lalu dari Maeda sangat suram. Bagaimana tidak, ia sangat putus asa dengan kematian dari Minami. Bukan hanya itu saja, mulai dari situ ia selalu terbayang-bayang masa lalunya itu. Atas hipnotis dari Torigoya membuat Maeda kembali putus asa. Tak hanya Maeda saja, Torigoya juga melihat masa lalu dari Sado, yang mana ternyata Sado dalam masa kebimbangan setelah kehadiran dari Maeda. Bahkan Sado ingin sekali menghabisinya secepat mungkin. Jadi di sini Torigoya membisiki Sado untuk jujur terhadap dirinya. Berikutnya diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana dalang di balik bangkitnya Torigoya adalah Nezumi. Dikala itu Sado sangat bimbang karena Yuko sangat marah kepadanya. Bagaimana tidak, Sado membangkitkan hal yang seharusnya tidak dilakukan, karena Torigoya memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Di lain sisi, Torigoya masih ingin mengetahui masa lalu dari Maeda. Lalu ia pun mengambil gelang Maeda, yang mana dulunya ternyata Minami mengorbankan dirinya hanya untuk Maeda, dikarenakan mereka berdua sudah tidak ingin bertarung kembali. Dan mulai dari situ, Maeda tidak ingin berteman lagi karena ia tidak ingin kejadian Minami terulang kembali. Nah, tadi sangka-sangka Torigoya malah masuk ke dalam penyesalan dari Maeda dan membuatnya pingsan. Di sisi Maeda, sifatnya kembali seperti dulu, yang mana ia membuat Torigoya berlumuran darah. Di suatu tempat, Nezumi memberikan informasi kepada pimpinan Yabakune, yang mana ia meminta Yabakune untuk menghabisi Maeda dulu. Dikarenakan Rapapa dalam situasi yang buruk lantaran 400 surgawi telah dikalahkan. Di hari berikutnya ada murid yang mencoba melukai Maeda. Murid itu bernama Erena. Dikala melakukan itu, ia dikejutkan oleh Nezumi. Waktu itu Nezumi lagi-lagi ingin mengadu domba lagi, karena ia tahu yang menempelkan kertas pembunuh sebelumnya adalah Erena. Jadi di sini ia meminta Erena untuk memberi surat tantangan kepada Maeda. Di samping itu, Maeda masih meratapi kesendiriannya. Namun Daruma mengatakan kalau ia tidak sendirian, lantaran temannya akan tetap membantunya dalam situasi apapun. Akan tetapi Maeda malah menghiraukannya. Nah, akhirnya surat itu sampai kepada Maeda. Di sini Erena mengungkapkan kalau ia adalah adik dari Minami. Hal itu membuat Maeda terkejut. Sekaligus Erena meminta Maeda untuk datang ke tempat yang ditentukan untuk menyelesaikan masalah kakaknya. Di saat itu, Maeda meminta temannya untuk tidak membantunya, dikarenakan ia tidak mau temannya terluka. Setibanya di sana, Maeda dikejutkan dengan orang-orang dari Yabakune. Jadi di sini ia tertipu oleh Erena. Melihat hal itu, ia pun merenungi masa lalunya, yang mana dulunya Maeda sangat suka bertarung. Namun suatu ketika, Maeda berhenti bertarung dikarenakan Minami ingin hidup serius untuk menjadi perawat. Jadi mulai dari situ, Maeda dan Minami berjanji tidak akan bertarung kembali. Di atap sekolah, Daruma menanyakan alasan dari Erena melakukan hal tersebut. Erena menjawab kalau kakaknya terbunuh akibat Maeda. Jadi karena itu, ia sangat membencinya. Akan tetapi Daruma menyangkalnya lantaran Maeda sudah sangat kesakitan akibat kejadian tersebut. Ditambah lagi dirinya sekarang tidak ingin mempunyai teman. Kembali ke pertarungan Maeda. Di saat itu, Maeda tersudut oleh kelompok Yabakune. Beruntungnya Sado membantunya. Kedatangannya ke sini hanya untuk membantu anak dari Majisuka, meskipun itu Maeda. Melihat Sado, Maeda teringat akan Minami, dan sekarang ia mulai serius. Dengan adanya Sado, mereka pun bisa mengalahkan Yabakune dengan mudah. Setelah kejadian itu, Maeda mulai mengubah sudut pandangnya, di mana sekarang ia mulai mengerti arti pertemanan. Mendengar perkataan itu, Daruma sangat senang. Berikutnya Maeda menemui Yuko, yang saat ini ia telah mengetahui kalau pasien di rumah sakit adalah ketua geng Rapapa. Pada saat itu, Yuko memberi motivasi kepada Maeda untuk tidak terpuruk dari masa lalunya, karena semua orang mempunyai masa lalu yang kelam. Untuk itu, ia meminta Maeda untuk melihat ke depan, karena masa depannya masih cerah. Di hari berikutnya, ayahnya memberi sedikit motivasi, bahwa hidup serius itu sulit. Meskipun begitu, ia harus tetap maju demi Minami. Mendengar perkataan tersebut, Maeda mulai tersenyum kembali. Lalu akhirnya pertarungan yang dinanti-nanti telah tiba, yang mana Maeda akan melawan Sado.
Nah, di sini teman-temannya termasuk Erena mendukungnya. Walau seperti yang diketahui Erena masih membenci Maeda, namun yang pasti Maeda adalah teman dari kakaknya yang ia banggakan. Lalu pertarungan antara Maeda dan Sado pun dimulai. Dari awal Maeda sangat serius dikarenakan musuhnya kali ini adalah Sado. Pertarungan itu berjalan sangat sengit, di mana mereka saling baku hantam untuk memenangkan pertarungan. Sampai akhirnya Sado berhasil membuat Maeda terkapar. Namun pertarungan tak berhenti dikarenakan Maeda tidak menyerah, dan alhasil ia bisa mengalahkan Sado. Di akhir pertarungan ini, Sado menangis dan menerima kekalahannya, begitu juga Maeda. Suatu ketika menjelang hari kelulusan, Yuko pun terbaring lemah hingga dirawat intensif. Hal itu membuat Sado sangat sedih. Di kesedihannya itu, ia menceritakan masa lalu Yuko kepada Maeda, bahwa Yuko adalah orang periang dan bersemangat. Meskipun di balik itu, ia sangat kesepian dikarenakan keluarganya meninggal semua. Selain itu, Sado meminta Maeda untuk datang di hari kelulusan, karena di sini ia percaya bahwa Yuko akan datang. Selanjutnya hari kelulusan pun tiba. Di hari itu banyak orang yang hadir, mengingat ini adalah pertarungan akhir dari Maeda. Jadi di sini terungkap kalau semua murid tidak mengetahui kalau Yuko sedang sakit. Acara itu pun berlangsung haru saat Yuko menghadiri kelulusannya, meskipun saat itu ia memakai kursi roda. Di waktu itu pula Yuko seperti mengajak Maeda bertarung, tapi yang terjadi Yuko malah memberikan Maeda tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi ketua Rapapa selanjutnya. Film ini diakhiri dari munculnya angkatan baru yang mencoba menggulingkan kekuasaan dari Maeda. Dengan menjadi ketua, Maeda akan melakukan apapun untuk melindungi kelompoknya. Nah, mungkin itulah cerita dari film ini. Dalam film ini pertengkaran cukup bagus. Tapi kekurangannya dalam film ini adalah di bagian actionnya yang cukup terlalu singkat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.